bapaknya dulu anak band, terus hijrah total, lalu dia menjual semua alat musiknya. Dari yang murah sampai yang mahal dijual murah. Gitu. Jadi makanya itu ketakutan aku pribadi sebenarnya, Bi. Gitu. Haram atau tidak bernyanyi haram. Teman-teman senang banget bisa ketemu di Shihab dan Shihab, dan kali ini spesial karena saya bukan hanya sama Abi Quraish Shihab tapi juga ditemenin sahabatnya Nana, ada Tantri. Waalaikumsalam. Tantri ini musisi kekinian dan kenamaan. Awas juga sih, Bi. Karena ada Tantri, kita mau bahas soal seni, keindahan, musik, dan juga nanti Tantri boleh nanya apapun ya, Bi. Silahkan, jangan susah-susah. Kalau susah-susah nanti gue yang jawab. Bos, gaya banget. Oh, baik. Gak mungkin. Tapi kita mau mulai dari seni dan keindahan. Karena Nana ingat, Abi pernah bilang bahwa Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Betul. Ada hadis riwayat Muslim kalau tidak salah. Ya. Dan karenanya berarti kesenian itu sesuatu yang disukai oleh Allah juga. Betul. Bahkan kita bisa berkata begini lebih luas lagi. Tuhan menciptakan manusia untuk membangun bumi ini. Membangun bumi itu berarti membangun peradaban. Peradaban itu bisa dikatakan terdiri dari 3 unsur pokok. Kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Mencari yang benar menghasilkan ilmu. Mencari yang baik menghasilkan moral. Mencari yang indah menghasilkan seni. Nah, gitu. Jadi tugas kita itu mengembangkan seni sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Saya kira itu. Jadi Islam itu sangat menghargai seni dalam segala bentuknya. Nah, tapi dia memberi tuntunan supaya kita tidak melanggar, menyeleweng dari fitrah kemanusiaan kita. Apa itu, Bi, batasan-batasannya? Tentu banyak, ya. Tapi saya ingin berkata begini, batasannya jangan sampai mengantar manusia kepada sesuatu yang buruk. Islam itu agama fitrah, sesuai dengan fitrah manusia, bawaan manusia. Semua manusia menyenangi keindahan. Nah, tetapi jangan sampai keindahan yang didengarnya atau yang diekspresikannya itu mengantar manusia menyimpang dari fitrah kesuciannya. Itu batasnya di sana. Oke. Karena kemudian ada yang sampai sejauh mengatakan, wah, musik itu haram. Bernyanyi itu tidak boleh. Ya. Suara wanita itu syahwat. Ada kemudian banyak hal-hal yang muncul, walaupun munculnya terutama belakangan ini. Ya, betul, bagus. Kita lihat dulu, kalau kita mau bicara musik ya. Musik itu apa tuh musik? Alunan Nada, bagus ya. Musik itu kita bisa artikan secara sederhana suara yang berirama. Ya kan? Nah, suara yang berirama ini bisa lahir tanpa alat, bisa disertai oleh alat. Bagus. Kita sekarang suara yang berirama tanpa alat ini. Baca Quran itu bagaimana? Ya. Ada iramanya atau tidak? Ada. Kalau begitu tidak mungkin dong dilarang. Ya toh? Quran. Sajak berirama atau tidak? Berirama. Quran kalau begitu mempunyai musik Al-Quran. Ada yang dinamakan musik Al-Quran. Karena dia iramanya begitu. Itu tidak mungkin dilarang dong. Jadi kalau mau berkata musik dilarang artinya larang orang memperindah suaranya untuk membaca Quran. Tidak. Nah, kemudian ada yang disertai dengan alat. Ya, boleh jadi seruling, boleh jadi ini. Dasarnya alat itu tidak terlarang. Yang terlarang itu penggunaannya kalau mengantar kepada penyimpangan. Jadi kalau ada orang berseruling, Nabi Daud berseruling, tapi mengantar orang kepada kebaikan. Ya kan? Gambol ini dan sebagainya. Itu prinsip-prinsip dasarnya menyangkut musik. Kemudian dalam konteks suara atau nyanyi ada lagi kontennya. Apa yang Anda nyanyikan? Bukan bahasanya, tapi apa isi yang disampaikan. Kalau isinya mengantar Anda mencintai tanah air, boleh. Kalau isinya mengantar seseorang membangkitkan semangatnya untuk membela negara, membela agama, bagus. Kalau isinya... Kalau lagu-lagu galau, kita lihat galaunya apa. Kalau isinya mengajak dua sejoli agar semakin akrab hubungan kemesraannya, boleh-boleh aja. Asal jangan itu mengantar kepada sesuatu yang dilarang agama. Ada hal lain lagi yang saya ingin tambahkan di sini. Bisa jadi irama itu mengundang gerak. Ya toh, kalau dengar dandut paling tidak tangannya bergerak, ya toh, itu dia mengundang. Nah, gerak ini bisa bermacam-macam. Ada gerak yang bagus terlihat, indah terlihat, tapi tidak menimbulkan selera rendah. Kalau sudah menimbulkan selera rendah, dilarang oleh agama. Jadi kita harus lihat ini secara keseluruhan, tetapi pada dasarnya tidak ada larangan untuk menyanyi, untuk menggunakan musik dan sebagainya. Bahkan Nabi itu pernah
hadir di rumahnya 2 penyanyi. Sayyidina Abu Bakar masuk di rumah, kenapa ada orang nyanyi begini? Ya, biarkan Abu Bakar, ini hari lebaran, silahkan orang menyanyi. Nah, tapi begitu ada kontennya yang tidak benar, Nabi luruskan. Ya, toh. Ada perkawinan, boleh menyanyi. Karena suara wanita itu bukan aurat. Nah, tetapi kalau sudah menyimpang, menimbulkan hal-hal yang bisa mengantar seseorang menjauh dari fitrah kesuciannya, itu baru dia larang. Tapi dari mana sih Bi kira-kira atau konteksnya apa ketika kemudian orang sekarang bisa dengan mudah mengatakan bernyanyi itu haram, musik itu haram, alat musik pun juga disebutnya haram. Ada kan terdengar seperti itu ya? Ada beberapa teman-teman aku yang memang dianya dulu anak band, terus hijrah total, baru dia menjual semua alat musiknya. Dari yang murah sampai yang mahal dijual murah. Gitu. Jadi makanya itu ketakutan aku pribadi sebenarnya, Bi. Gitu. Haram atau tidak, bernyanyi haram atau tidak. Soalnya kan aku punya jenis musik rock. Dan aku perempuan. Jadi aku punya stage act yang memang loncat sana, loncat sini. Ya, tidak seperti perempuan kayak perempuan pakai hijab. Karena rata-rata paradigma orang wanita yang menggunakan hijab itu santun, segala macam. Ya memang. Cuman kan aku mengaca pada diri sendiri, ya aku nggak bisa jadi orang lain gitu. Aku bisa menjadi diri sendiri, tapi dengan tertutup, dengan perubahan yang tertutup, lebih tertutup itu doang. Nah, makanya akhirnya aku ngajak Mbak Nana untuk tanya, itu seperti apa, Bi? Sekarang begini, kita jawab dulu pertanyaan pertama. Memang di dalam Al-Quran ada ayat yang berdasar ayat itu mereka mengharamkan nyanyian dan musik. Tapi kita harus lihat kontennya apa, sebabnya apa. Waktu Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab, baik Muslim maupun non-Muslim, terpesona dengan itu. Karena keindahannya, karena musiknya dalam 2 tanda petik, ya kan? Iramanya. Jadi ada orang-orang ini yang ingin mengalihkan masyarakat ini dari mendengar Al-Quran, maka dia ke Persia membeli buku-buku yang mereka harapkan bisa mengalihkan masyarakat Muslim ini memerhatikan buku-buku ini dengan meninggalkan Quran. Ada yang mengundang penyanyi-penyanyi supaya mengalihkan orang dari ini. Nah, maka karena nyanyian-nyanyian itu berpotensi mengalihkan, turunlah ayat mengecam. Ada wa minan nasi mayashtari lahu wal hadits liyudilla an sabilillah. Ada orang yang membeli lahu. Lahu itu adalah melakukan satu kegiatan yang tidak penting mengakibatkan yang penting terabaikan. Atau melakukan suatu kegiatan yang penting mengakibatkan perbuatan yang lebih penting terabaikan. Ini intinya di sini sebenarnya. Kalau tidak mengabaikan sesuatu yang penting, tidak melengahkan dari mengingat Allah, maka boleh-boleh saja. Kalau itu, jangan pernah beranggapan bahwa berdakwah itu harus pakai ayat Quran atau hadis. Ya, toh? Itu Sayyid Qutb ada menulis begitu, bukan saya punya pendapat itu. Berdakwah itu bisa dengan musik. Ya toh, berdakwah itu bisa dengan menggambar, bisa dengan melukis. Alangkah banyaknya gambar-gambar, lukisan-lukisan yang menggugah hati kita. Alangkah banyaknya nyanyian yang kita dengar bisa mempengaruhi kita. Orang-orang tasawuf begitu, menangis dia mendengarkan. Jadi kita tidak bisa lantas berkata ini kalau dia mengarah kepada kebaikan, dan kita tidak bisa melarang orang menyanyi karena jangankan manusia, binatang pun senang mendengar suara, ya kan? Itu kuda menari, itu ular menari dari suara itu. Jadi ini agama fitrah. Dia hanya melarang kalau itu menyita waktu sedemikian rupa sehingga apa yang penting terabaikan. Apa yang penting terabaikan. Iya. Berarti kalau tadi konteks Tantri juga tanya, alatnya itu juga bukan alatnya yang dilarang ya, Bi? Tapi bukan bagaimana penggunaan mestinya alatnya. Begitu. Kalau dulu ada larangan itu karena itu digunakan untuk sesuatu yang buruk. Sebenarnya alat itu tidak ada hukumnya. Boleh. Tetapi ketika digunakan di situ ada hukum yang terakhir, ya kan? Pisau itu haram atau tidak? Tidak haram, kecuali kalau Anda gunakan untuk bunuh orang. Tapi kalau Anda gunakan untuk potong bawang, justru bagus. Digunakan oleh dokter untuk membedah penyakit, justru bagus. Jadi alat tidak ini, itu hemat saya begitu. Oke, Biku. Benarkah riwayat yang mengatakan bahwa melukis atau memahati benda hidup adalah haram? Karena di hari akhir nanti kita diminta untuk menghidupkannya.